kita tidak mau mengeluarkan energi kecuali menghadapi yang jelas-jelas berada di seberang sana, yang registrasinya ke sebelah kiri tadi, yang loyalnya kepada tagut, ya kan, bukan loyalnya kepada Allah Ta'ala. Siapapun yang loyalnya kepada Allah Ta'ala kita anggap sebagai saudara kita, sekalipun dalam banyak hal mungkin masih punya perbedaan-perbedaan, tapi yang penting karena kita tahu dia loyal sama Allah, dia saudara kita. Jadi mereka ngambil simpelnya aja, ya, didekati yang pimpinan gitu kan, berhasil diarahkan supaya sesat, ya kan, nanti si pimpinan ini yang kerja selanjutnya. Dan sepanjang zaman begitu, makanya sepanjang zaman akan selalu ada yang namanya tagut itu, karena pelindungnya satu. Tapi kalau orang-orang kafir menjadikan para tagut sebagai wali-wali mereka, mereka akan berpecah belah. Kenapa? Konflik abadi sepanjang sejarah umat manusia gambarannya kira-kira seperti ini. Yang sebelah kanan Allah Ta'ala sentral kehidupannya, ya, fokus kehidupannya. Allah Ta'ala mengirim dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri, para kurirnya, para messengernya, pembawa pesan-pesan dari Allah Ta'ala. Mereka lah al-anbiya'i wal mursalin alaihimussalam, para nabi dan para rasul. Nah, yang menyambut mereka siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman, yang ketika mereka berhimpun, mereka disebut dalam himpunan Hizbullah, ya, partai Allah, ya. Dan jika mereka sampai akhir hayat istiqamah, mereka akan mendapat gelar Al-Ghalibun, orang-orang yang meraih kemenangan. Dan mereka akan mendapatkan kapling di akhirat yang namanya Al-Jannah, surga. Ya, ini rumusnya demikian. Sementara Ashabus Shibal, kelompok kiri, mereka sentral kehidupannya apa? Iblis, syaitan. Itu sentral kehidupannya. Dan iblis dan syaitan ini tadi sudah kita jelaskan, ya, mereka sudah punya kebulatan tekad. Karena engkau sudah menghukum aku ini sesat, aku akan, ya, halang-halangi mereka dari Shirathul Mustaqim. Akan aku datangi dari depan, belakang, kiri, kanan. Engkau tidak akan temukan kebanyakan mereka mau bersyukur, taat. Nah, artinya apa? Mereka sudah berbulat tekad ingin menyesatkan sebanyak-banyaknya, ya, Bani Adam. Dan mereka punya kaedah hukum ekonomi. Apa itu? Mengerahkan sesedikit mungkin tenaga dalam rangka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu kan hukum ekonomi begitu, ya. Biaya sekecil-kecilnya, untung segede-gedenya. Itu kan hukum ekonomi. Nah, jadi dalam rangka mereka menyesatkan umat manusia yang begini banyak, ya mereka nggak datengin atu-atu gitu kan, oh, boros itu tenaganya. Akhirnya mereka datangi siapa? Yang mereka datangi simpul-simpul di masyarakat itu. Siapa itu? Ya pimpinan-pimpinan. Nah, pimpinan-pimpinan ini disesatkan, dijadikan manusia-manusia yang togo, yang kemudian kalau ketogoannya itu istiqomah, ya kan, jadilah mereka dijuluki tagut, gitu. Jadi mereka ngambil simpelnya aja, ya, didekati yang pimpinan, gitu kan, berhasil diarahkan supaya sesat, ya kan, nanti si pimpinan ini yang kerja selanjutnya. Dan sepanjang zaman begitu. Makanya sepanjang zaman akan selalu ada yang namanya tagut itu, yang harus diwaspadai, yang harus dijauhi. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang memilih jalan yang kanan. Kalau milih jalan yang kanan, ya jangan deket-deket sama tagut. Bahkan itu pesan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Ya, dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul yang menyampaikan pesan abadi. Bunyinya apa? Ubudullah wajtanibut tagut. Sembahlah Allah semata dan jauhilah tagut. Begitu, ya. Sementara iblis dan syaitan, bala tentaranya, junudus syaitan, ya, mereka itu justru mencari-cari simpul di tengah masyarakat, siapa yang paling besar pengaruhnya, ya. Nah, itu disesatkan, jadilah dia tagut di tengah-tengah masyarakat yang dia pimpin,
Gitu. Dan ini bertingkat-tingkat, Bang. Anda jangan membayangkan togut itu cuma satu untuk seluruh masyarakat, enggak. Ya, ada togut untuk kelompok yang ini ada togutnya, kelompok yang ini ada togutnya. Ini masing-masing tuh komunitas ada togutnya, Pak. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita bikin komunitas, diam-diam kita udah jadi togut juga di komunitas itu. Ya kan? Sedemikian rupa kita diagung-agungkan, dimuliakan, ya kan, sampai akhirnya, ya kan, mereka yang di komunitas itu sudah memperlakukan dia sebagai tagut. Nah, dan para tagut ini puncaknya tagut itu nanti akan muncul at the end, di ujung perjalanan dunia ini menjelang dunia berakhir, dan dialah sosok Al-Masihud Dajjal. Dajjal itulah tagut yang paling fenomenal nantinya. Ya. Makanya si Dajjal ini punya kemiripan dengan salah satu tagut fenomenal di masa lalu yang bernama Firaun. Firaun dahulu kala sedemikian togohnya, sedemikian melampaui batasnya, sampai dia ketelepasan ya, ngucapin kalimat yang luar biasa kurang ajarnya, zolimnya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian wahai bangsa Mesir, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi, ya. Nah, Dajjal pun demikian nanti. Dajjal itu akan mengatakan ana rabbukum, aku Rabb kalian. Dia datang ke semua negeri, dia datang ke semua kampung, dia deklarasikan ana rabbukum, ya. Nah, siapa yang menyambut para tagut ini? Yang menyambut para tagut adalah kaum musyrikin, kaum kafirin, dan kaum munafikin. Kalau yang menyambut utusan-utusan Allah, nabi dan rasul, itu kaum mukminin. Tapi kalau yang menyambut para tagut itu siapa? Musyrikin, kafirin, dan munafikin. Yang kalau mereka berhimpun dalam satu himpunan, Allah kasih nama Hizbus Syaitan, partai syaitan, ya. Dan jika mereka sampai akhir hayat sebagai anggota Hizbus Syaitan tidak mau bertaubat dan pindah kapling ke kanan, ya, nyebrang gitu ya, maka mereka akan berakhir menjadi golongan al-khasirun, yang merugi. Dan itu berarti di akhiratnya mereka akan ditempatkan di kapling yang namanya an-nar, ya, neraka as-sa'ir, yang menyala-nyala, ya. Nah, jadi inilah hakikat konflik di dunia ini, Pak. Ya, atau kita pilih registrasi ke kanan, atau seseorang pilih registrasi ke kiri, ya. Cuma dua aja pilihan registrasinya, Pak. Ya, subscribe, registrasi, pencet bel, nah, ya kan, konsisten di situ. Ya, terserah yang mana, yang kanan apa yang kiri. Ya, makanya Allah sampai mengatakan di surat Al-Kahfi, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kan gitu. Ya, Allah kasih kebebasan. Katakanlah kebenaran datang dari Rabbmu. Siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Siapa yang mau kafir, silahkan kafir. Sama Allah nggak ada paksaan. Ya, kita dikasih peluang yang sama, Pak, untuk beriman atau kafir. Cuman jangan dong pilih jalan iman terus sok-sok tawadu dengan mengatakan apa? Gua nggak butuh surga. Gitu. Nggak bisa. Kalau milih jalan iman dan kita istiqomah di atas jalan iman, pasti ujungnya surga, pasti itu. Sebagaimana orang jangan pilih jalan kafir terus sambil merasa yakin nanti masuk surga. Gitu. Nanti kalaupun ada pengadilan, gue bakal diampuni sama Allah. Ini kan yang dikatakan oleh Nabi, al-ajiz, ya, orang yang lemah, ya. Lawannya al-kayyis, orang yang cerdas. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang sering menghitung-hitung perbuatannya, introspeksi, muhasabah, ya, dan dia berbuat untuk kehidupan setelah kematiannya, bukan untuk kehidupan sebelum kematiannya. Ya, jadi ingat itu ya. Kita orang beriman ini nggak berbuat sesuatu untuk kehidupan sebelum kematian kita, untuk setelah kematian kita berbuat. Karena kalau sebelum kematian kita sama aja kayak orang kafir. Orang kafir semua juga cita-citanya ada untuk di dunia ini, kan gitu. Apa bedanya? Makanya hati-hati ngedidik anak. Jangan bilang, nak, kamu belajar yang rajin, nak, biar nanti gedenya jadi orang gitu. Emang belum jadi orang dia? Gitu. Jangan mau kita masuk dalam perangkap logika materialis seperti itu, hubbud dunya.
Kita ini kata Nabi al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang sering menghitung-hitung perbuatannya dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Tapi sebaliknya al-ajiz, orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu wa yatamanna 'ala Allah, sedangkan dia berangan-angan bakal diampuni sama Allah. Dia selalu mengandalkan Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun, ya. Dia melupakan Allah itu Syadidul Iqab, sangat keras azabnya. Allah itu Maha Penegak Keadilan, ya, dan seterusnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, konflik abadi sepanjang sejarah umat manusia telah dibeberkan dalam Al-Quran dalam banyak kisah, ya. Dan diantara kisah-kisah yang menonjol adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam menghadapi pemuka kaumnya, ya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi Namrud, kisah Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun, kisah Nabi Muhammad SAW menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya, dan kisah Isa alaihissalam kelak nanti berhadapan dengan Al-Masihud Dajjal. Akan terus begitu, Pak, ya. Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau kita mau terlibat dalam konflik, terlibatlah dalam konflik yang hakiki. Jangan terlibat dalam konflik yang tidak hakiki. Jangan konflik dengan sesama orang beriman, tapi konfliklah dengan memastikan diri kita registrasinya benar, registrasi menjadi kelompok Hizbullah untuk berhadapan-hadapan dengan kelompok Hizbus Syaitan. Nah, hari ini musuh-musuh Allah yang diizinkan mimpin dunia ini sengaja bikin front-front, pertarungan-pertarungan, konflik-konflik sampingan, Pak. Yang kita akhirnya habis energi kita, tenaga kita untuk ribut dengan sesama saudara beriman. Ya, karena kita nggak mau ngelihat yang lebih luas, bahwa hakikat konflik itu semestinya adalah kita tidak mau mengeluarkan energi kecuali menghadapi yang jelas-jelas berada di seberang sana, yang registrasinya ke sebelah kiri tadi, yang loyalnya kepada Taghut, ya kan, bukan loyalnya kepada Allah Ta'ala. Siapapun yang loyalnya kepada Allah Ta'ala kita anggap sebagai saudara kita, sekalipun dalam banyak hal mungkin masih punya perbedaan-perbedaan, tapi yang penting karena kita tahu dia loyal sama Allah, dia saudara kita. Kita menganggap dia potensi menjadi satu barisan kalau Allah pertemukan kita dalam konflik hakiki, ya, dalam realita kehidupan. Nah, ini tadi ayat yang tadi saya bacakan, surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat, yang semuanya rasul-rasul itu seruannya satu, u'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut itu, ya. Dan karenanya di surat Al-Baqarah, persis satu ayat setelah ayat kursi, bunyinya faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha. Karena itu, barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, ya. Para ahli tafsir mengartikan urwatil wusqa lan fisama laha, buhul tali yang amat kokoh yang tidak akan putus, itu maknanya adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Jadi hakikat berpegang teguh kepada la ilaha illallah itu harus mengandung dua sisi. Sisi mengingkari taghut dan sisi mengimani Allah Ta'ala. Nggak bisa dia mengaku berkomitmen pada kalimat tauhid, hanya beriman pada Allah, tapi kepada taghut nggak mau kufur. Nggak bisa. Itu paket, Pak, nggak bisa dipisahkan. Kalau kita beriman kepada Allah, ya kufuri taghut. Kalau mengkufuri taghut harus beriman pada Allah. Jangan beriman pada Allah, beriman juga sama taghut. Jangan kufur sama taghut, kufur juga sama Allah. Ya. Itulah hakikat kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu kalimat yang seimbang antara menafikan dengan mengimani, antara la ilaha dengan illallah. Itu harus seimbang, harus sejalan, ya.
Nah, karenanya di dalam surat Al-Baqarah ayat berikutnya 257 Allah mengatakan cuma ada dua jenis hamba, atau hambanya Allah atau hambanya tauhid. Nggak mungkin orang jadi hamba Allah tapi hamba tauhid juga, itu nggak mungkin. Kalau dia paksakan dirinya menjadi hamba Allah tapi sekaligus hamba tauhid, dia akan tampil sebagai orang-orang yang aneh gitu. Jadi tauhid dibilang ulil amri misalnya gitu, ya kan? Itu pasti aneh gitu. Nggak mungkin tampil normal tuh, nggak mungkin. Kenapa? Ya karena tauhid. Gimana tauhid diperlakukan sebagai pihak yang pantas ditaati, dipatuhi? Kan nggak mungkin gitu. Kalau mengaku beriman pada Allah ya harus dikufuri tauhid itu. Karena itu satu keselarasan perjalanan, ya. Makanya Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah walinya orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Sedangkan orang-orang yang kafir, wali-wali mereka ialah syaitan, taghut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka bakal kekal di dalamnya. Wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini menarik sekali nih. Ketika Allah dijadikan wali oleh orang-orang beriman, Allah menggunakan kata wali. Wali itu tunggal, Pak, mufrad, cuman satu. Tapi ketika Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir menjadikan taghut sebagai wali-wali mereka, itu menggunakan kata aulia. Aulia itu bentuk jamak, plural, banyak dari kata wali. Dengan kata lain apa? Kalau Allah dijadikan wali, orang-orang beriman yang jujur menjadikan Allah saja sebagai wali akan menyatu mereka, Pak. Karena pelindungnya satu. Tapi kalau orang-orang kafir menjadikan para taghut sebagai wali-wali mereka, mereka akan berpecah belah. Kenapa? Karena taghut itu banyak jumlahnya. Ada taghut small, ada taghut medium, ada taghut large, ya kan? Ada taghut extra large, ada taghut double XL, triple XL, ya gitu kan? Ya. Ada taghut eksternal, ada taghut internal, ya. Ada taghut kulit putih, ada taghut kulit kuning, ada taghut kulit hitam, ya kan? Ada taghut keriting, ada taghut rambutnya lurus, ada taghut gundul gitu, ya. Taghut itu macam-macam, banyak. Ada taghut yang kelihatan, ada taghut yang sembunyi-sembunyi gitu. Makanya kalau menjadikan taghut sebagai wali pasti pecah belah. Tapi kalau menjadikan Allah sebagai wali dan kita komitmen menjadikan Allah sebagai wali, pasti orang-orang yang menjadikan Allah sebagai wali dengan jujur ini akan dipertemukan sama Allah. Akan dimudahkan untuk saling melunak hatinya satu dengan lainnya. Tapi sambil dia tidak boleh ada urusan lagi dengan taghut, dia harus kufuri taghut. Jangan menjadikan Allah sebagai wali, taghut juga jadi wali, ya nggak bisa. Ya. Pilihannya harus clear cut gitu loh, harus jelas ya perbedaannya. Ya. Nah maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf 27, Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi Allah mengatakan orang-orang yang tidak beriman itu pemimpin-pemimpin mereka syaitan. Dalam surat Muhammad ayat 11 Allah berfirman, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung bagi orang-orang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak ada punya pelindung. Nah, ini menarik nih. Kenapa di ayat sebelumnya surat Al-A'raf dikatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman itu wali-wali mereka syaitan, pemimpin-pemimpin mereka syaitan, tapi di ayat ini dikatakan orang-orang kafir itu nggak punya pelindung, nggak punya pemimpin. Ini nggak bertentangan ya. Ini maknanya adalah siapapun yang menjadikan syaitan sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai pemimpin, dia di akhirat nanti bakal sadar
bahwa pemimpinnya, pelindungnya itu sama sekali tidak mau melindunginya dan tidak mau memimpinnya. Artinya dia hakikatnya nggak punya pemimpin dan pelindung. Lain halnya dengan orang beriman. Ketika orang beriman menjadikan Allah sebagai wali, pemimpin, pelindung, dia akan menyaksikan sampai ke akhirat nanti bagaimana Allah memang akan memimpinnya, membimbingnya, melindunginya dari api neraka, dan diarahkan dia menuju Jannatun Naim, kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, janganlah jadi orang yang ragu menjadikan Allah sebagai al-wali, satu-satunya pemimpin, pelindung, penolong dan seterusnya. Ya salli wa sallim